Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Runadi. Saya di sini sebagai moderator dari kelompok 5. Di sini kami akan membahas sebuah materi yaitu konsep kerja dan motivasi kerja. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Ilahi Robi, karena atas berkat rahmatnya kita dapat berkumpul pada perkuliahan hari ini. Sholawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabiatnya, dan kita semua selaku umatnya. Semoga mendapat syafaat di yaumil akhir nanti. Tak lupa saya ucapkan selamat siang kepada Ibu Vivi Indah Bintahi SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Syariah. Sebelum kita ke pembahasan materi, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 5 terlebih dahulu. Yang pertama yaitu ada saya, Ahmad Runadi, dengan NPM 193402052. Kemudian yang kedua ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alika Fadzilah dengan NPM 1834021181. Yang ketiga ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fazri Adi Mustafa, NPM 193402058. Yang keempat ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Agung Kurniawan, NPM 193402043. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas 5 hal. Yang ke-1 ada pandangan Islam tentang kerja. Yang kedua ada akad dan kontrak kerja. Yang ketiga ada motivasi dan produktivitas. Yang keempat ada motivasi dalam pandangan Islam. Yang kelima ada referensi Al-Quran dan Sunnah. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh saya, yaitu mengenai pandangan Islam tentang kerja. Pandangan Islam tentang kerja. Dalam Al-Quran digunakan beberapa istilah yang berarti kerja, yaitu ada amal yang artinya kerja, ada qabs yang artinya pendapatan, yang ketiga ada sahara yang artinya untuk memperkerjakan, yang keempat ada ajr yaitu upah atau penghargaan. Menurut salah satu ulama yaitu Yusuf Qaradawi, kerja adalah segala usaha maksimal yang dilakukan manusia, baik melalui gerak tubuh ataupun akal untuk menambah kekayaan, baik dilakukan secara perorangan ataupun secara kelompok, baik untuk pribadi ataupun untuk orang lain. Oleh sebab itu, pekerja dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu pekerja khas dan mustarak. Istilah kerja dalam Islam bukanlah semata-mata untuk mencari rezeki untuk menghidupi diri dan keluarga, namun mencakup segala amalan atau pekerjaan yang mempunyai unsur kebaikan dan keberkahan bagi keluarga, masyarakat, dan negara. Kerja dalam makna yang khusus menurut Islam dibagi menjadi dua, yaitu ada yang jasmani dan ada yang mental. Untuk jasmani yaitu seperti buruh, tukang kebun, dan sebagainya. Sementara itu yang untuk mental ada PNS, ada dosen, dan sebagainya. Islam sangat menekankan keharusan bekerja bagi manusia di muka bumi dalam rangka mencari rezeki yang diberikan oleh Allah, supaya manusia dalam konteks melaksanakan fungsinya sebagai khalifah di muka bumi untuk beribadah kepada Allah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, yaitu barang siapa yang merasa letih di malam hari karena bekerja, maka dia akan mendapat ampunan oleh Allah di malam tersebut. Kewajiban bekerja dalam Islam tidak hanya khusus untuk kaum pria saja, tetapi juga diwajibkan kepada kaum wanita. Hal ini didasarkan pada satu kisah, yaitu ketika Rasulullah SAW mengangkat dan mencium tangan seorang lelaki yang sedang bekerja keras. Lantas beliau bersabda, bekerja keras dalam mencari nafkah yang halal adalah wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Islam membolehkan wanita untuk melakukan pekerjaan yang sesuai dengan syariat dan dijalankan dengan baik, serta tidak bertentangan dengan tabiatnya sebagai wanita. Pada zaman Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin, wanita aktif di berbagai bidang, misalnya berdagang, mengajar, mengobati pasien, atau bahkan ikut perang. Dalam hal ini yaitu mengobati prajurit yang luka. Jika kita mempekerjakan seorang perempuan, maka hendaknya jangan membebani mereka di luar batas kemampuannya.
Hal ini juga disampaikan oleh Umar bin Khattab, yaitu janganlah kamu bebani buruh atau pekerja perempuan di luar batas kemampuannya dalam usaha mencari penghidupan, karena bila kamu lakukan itu, ia mungkin akan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan moral. Perlakukanlah pegawaimu dengan penuh pertimbangan, niscaya Allah akan berlaku penuh pertimbangan terhadapmu juga. Kamu wajib memberi mereka makanan yang baik dan halal. Islam membebaskan kepada umatnya untuk memilih pekerjaan yang sesuai dengan keahlian, kemampuan, pengalaman, dan kesenangannya, kecuali jika pekerjaan tersebut membawa maslahat untuk umum. Jadi, seorang muslim dilarang terlibat dalam perusahaan yang memproduksi barang-barang terlarang, seperti kopi yang diperoleh dari buah opium ataupun heroin, sabu-sabu, ganja, dan lain-lain. Jika terlibat dalam usaha tersebut, dan barangnya dipergunakan oleh ribuan atau bahkan jutaan orang, maka ia akan mendapatkan dosa dari mereka karena telah mempermudahkan jalan orang lain untuk berbuat dosa sesuai dengan sabda Rasulullah, yaitu barang siapa dalam Islam melestarikan tradisi yang buruk, maka baginya dosa dan dosa orang yang melaksanakannya, sesudahnya tanpa mengurangi dosa-dosa mereka sedikit pun. Ada 7 faktor yang harus diperhatikan oleh setiap muslim ketika akan melakukan kegiatan muamalat, yaitu yang ke-1, menanamkan niat yang baik dan akidah dalam memulai pekerjaan. Yang kedua, berniat melaksanakan salah satu fardu kifayah di dalam pekerjaannya. Yang ketiga, tidak menjadi dunia menghalangi akhirat. Yang keempat, selalu ingat kepada Allah meskipun ia sedang sibuk. Yang kelima, jangan terlalu serakah dalam mencari rezeki. Yang keenam, tidak hanya mencegah sesuatu yang haram, namun berhati-hati pula terhadap sesuatu yang bersifat subhat. Yang ketujuh, hendaknya berhati-hati dalam bergaul karena jika salah bergaul akan merugikan diri sendiri. Untuk materi yang kedua akan disampaikan oleh Alika Fadzilah. Kepadanya saya persilahkan. Tentang akad dan kontrak kerja. Yang pertama adalah pengertian akad. Akad menurut bahasa mempunyai beberapa arti. Yang pertama, mengikat. Yang kedua, sambungan. Dan yang ketiga, janji. Lalu, menurut istilah terminologi, yang dimaksud akad adalah perkaitan ijab dan qabul yang dibenarkan syara yang menetapkan keriduan kedua belah pihak. Berkumpulnya sarah terima di antara dua pihak atau perkataan seseorang yang berpengaruh pada kedua pihak. Yang ketiga, terkumpulnya persyaratan serah terima atau sesuatu yang menunjukkan adanya serah terima yang disertai dengan kekuatan hukum. Yang terakhir adalah ikatan atas bagian-bagian tasyaruf menurut syara dengan cara syarah terima. Yang kedua, rukun-rukun akad. Yang pertama ada pelaku akad, yaitu akidah. Pelaku akad yang dimaksud bisa satu orang atau lebih, bisa pribadi atau badan hukum, baik sebagai pelaku langsung atau sebagai wakil yang diperlaku akad. Yang lalu B, ada objek akad atau ma'qud alaihi. Objek akad yaitu harga atau barang yang menjadi objek transaksi. Syarat objek akad yaitu yang pertama, barang yang masyru' atau legal. Kedua, barang bisa diserah terimakan saat akad. Yang ketiga, jelas diketahui oleh para pihak yang berakad. Yang keempat, harus ada pada waktu akad. Maudhu al-akad. Tujuan dari maksud pokok mengadakan akad. Berbeda akad maka terbedalah tujuan pokok akad tersebut. Dan D, sighat al-akad, yaitu ijab qabul. Ijab adalah ungkapan yang pertama kali dilontarkan oleh salah satu dari pihak yang akan melakukan akad. Sedangkan qabul adalah persyaratan pernyataan pihak kedua untuk menerimanya. Dalam ijab qabul terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi. Ulama fiqh menuliskan sebagai berikut. Yang pertama, adanya kejelasan maksud antara kedua belah pihak, adanya kesesuaian antara ijab dan qabul, adanya satu majelis akad, dan adanya kesepakatan antara dua belah pihak tidak menunjukkan penolakan dan hambatan dari keduanya. Yang terakhir adalah menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan, tidak terpaksa dan tidak karena diancam atau ditakut-takuti oleh orang lain, karena dalam tizrah jual beli harus saling merelakan. Lalu ada ijab qabul akan dinyatakan batal apabila
Yang pertama, penjual menarik kembali ucapannya sebelum terdapat kabul dari si pembeli. Lalu adanya penolakan ijab dari si pembeli. Berakhirnya majelis akad jika kedua pihak belum ada kesepakatan namun keduanya telah pisah dari majelis akad. Ijab dan kabul dianggap batal. Rusaknya objek transaksi sebelum terjadinya kabul atau kesepakatan. Pembagian akad berdasarkan sudut pandang yang berbeda, yaitu yang pertama berdasarkan ketentuan syara. Yang pertama ada akad syahih. Akad syahih adalah akad yang memenuhi unsur dan syarat yang ditetapkan oleh syara. Yang selanjutnya ada akad dari syahih, adalah akad yang tidak memenuhi unsur dan syarat yang ditetapkan oleh syara. Lalu B, berdasarkan ada dan tidak adanya kismah. Akad musyamah, akad yang telah ditetapkan syara dan telah ada hukum. Hukumnya seperti jual beli, hibah, dan izarah. Lalu ada ghair musyamah, akad yang belum ditetapkan oleh syara dan belum ditetapkan hukumnya. Berdasarkan zat benda yang akan diakadkan, benda yang berwujud, benda tidak berwujud. Lalu berdasarkan adanya unsur lain di dalamnya, ada akad munziz, akad yang dilaksanakan langsung pada waktu selesainya akad. Pernyataan akad yang diikuti dengan pelaksanaan akad adalah pernyataan yang disertai dengan syarat-syarat dan tidak pula ditentukan waktu pelaksanaan adanya akad. Lalu ada akad mu'alaq, adalah akad yang di dalam pelaksanaannya terdapat syarat. Syarat yang tidak ditentukan dalam akad, misalnya penentuan penyerahan barang-barang yang diakadkan setelah adanya pembayaran. Akad mu'alaq ialah akad yang di dalam pelaksanaannya terdapat syarat mengenai penanggulangan pelaksanaan akad. Sehingga waktu yang ditentukan, perkataan syah yang dilakukan pada waktu akad tetapi belum mempunyai akibat hukum sebelum tidaknya waktu yang ditentukan. Lalu berdasarkan disyariatkan atau tidaknya akad. Akad ainiyah ialah akad yang disyaratkan dengan penyerahan barang seperti jual beli. Lalu ada akad ghair ainiyah ialah akad yang tidak disertai dengan penyerahan barang-barang karena tanpa penyerahan barang pun akad sudah sah. Lalu ada berdasarkan cara melakukannya. Akad yang harus dilaksanakan dengan ucapan tertentu seperti akad pernikahan, dihadiri oleh 2 saksi, wali, dan tugas pencatatan nikah. Lalu ada akad dan akad ridhiyah, ialah akad yang dilakukan tanpa upacara tertentu dan terjadi karena keridhoan dua belah pihak seperti akad-akad pada umumnya. Lalu berdasarkan berlaku atau tidaknya akad. Ada akad nafizah, yaitu akad yang bebas atau terlepas dari penghalang-penghalang akad. Lalu ada akad mauqufah, yaitu akad-akad yang bertalian dengan persetujuan-persetujuan seperti fudluli, akad yang berlaku seperti disetujui pemilik harta menunggu persetujuan darinya. Lalu ada berdasarkan tukar menukar hak. Akad muawadah, yaitu akad yang berlaku atas dasar timbal balik seperti akad jual beli. Lalu ada akad tabaruat, yaitu akad yang berlaku atas pemberian dan pertolongan seperti akad hibah. Lalu ada akad tabaruat pada awalnya namun menjadi akad muawadah dan akhirnya seperti akad qurat dan kafalah. Lalu ada berdasarkan harus ganti tidaknya. Akad daman, yaitu akad yang menjadi tanggung jawab pihak kedua setelah benda-benda akad diterima seperti karad. Lalu ada akad amanah, yaitu tanggung jawab kerusakan oleh pemilik benda bukan yang memegang benda seperti titipan. Lalu ada akad yang dipengaruhi oleh beberapa unsur. Salah satu seginya adalah daman, adalah segi yang lain merupakan amanah seperti ran. Berdasarkan tujuan akad, tamilik seperti jual beli, mengadakan usaha bersama seperti syirkah dan mudharabah. Lalu ada tautsik, memperkokoh kepercayaan seperti ran dan kafalah. Lalu ada menyerahkan kekuasaan seperti wakalah dan wasiyah, mengadakan pemilihan seperti ida atau titipan. Ancaman-ancaman macam-macam akad. Yang pertama ada uqudun musyamatun, yaitu akad-akad yang diberikan namanya oleh syara dan ditetapkan ketentuannya hukum-hukum tertentu.
Lalu ada ukhudum ghairu musammah, yaitu akad-akad yang tidak diberikan namanya serta secara tertentu ataupun tidak ditentukan hukum-hukum tertentu oleh syara sendiri. Lalu ada hukum hikmah akad. Diadakannya akad di dalam muamalah antar sesama manusia tentu mempunyai hikmah yang diantara lainnya adalah adanya ikatan yang kuat antara dua orang atau lebih di dalam bertransaksi atau memiliki sesuatu. Lalu tidak adanya sembarangan dalam membatalkan suatu ikatan perjanjian karena telah diatur secara syariah. Lalu ada akad merupakan payung hukum di dalam kepemilikan sesuatu sehingga pihak lain tidak dapat menggugat atau memilikinya. Lalu ada berakhirnya akad. Berakhirnya masa berlaku akad itu apabila akad itu mempunyai tenggang waktu. Dibatalkan oleh pihak yang berakad apabila akad itu sifatnya tidak mengikat. Dalam akad yang bersifat mengikat, suatu akad dapat dianggap berakhir jika jual beli itu fasad, berlakunya khiyar syarat, aib atau ruqyat, akad itu tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak, tercapainya tujuan akad, salah satu pihak yang berakad meninggal dunia. Yang selanjutnya adalah kontrak kerja. Kontrak kerja merupakan sebuah perjanjian yang dilakukan oleh pekerja dengan perusahaan yang dilakukan secara lisan atau tulisan. Biasanya kontrak kerja tersebut berlaku untuk waktu tertentu, maupun waktu tidak tertentu. Pada umumnya, pihak perusahaan akan memberikan kontrak di hari pertama calon karyawan bekerja. Di dalam kontrak kerja tersebut biasanya tertulis jelas mengenai hak-hak pekerjaan dalam mendapatkan kebijakan perusahaan sesuai dengan UU Ketenagakerjaan yang masih berlaku di negara Indonesia. Bentuk-bentuk kontrak kerja. Yang pertama, perjanjian kerja menurut bentuknya, yaitu ada bentuk lisan, yaitu kontrak kerja yang bentuk itu ditetapkan dengan mengikat pekerja dan pengusaha dalam melaksanakan perjanjian di dalam kontrak tersebut. Lalu ada berbentuk tulisan. Perjanjian yang dituangkan dalam bentuk tulisan hitam di atas putih dapat digunakan sebagai bukti tertulis untuk mengantisipasi apabila terjadi adanya perselisihan hubungan industrial. Lalu yang kedua, perjanjian kerja menurut waktu berakhirnya. Yang pertama adalah perjanjian waktu kerja tertentu. Perjanjian waktu kerja tertentu yang merupakan kontrak perjanjian yang pekerjanya sering disebut karyawan kontrak. Yang lalu perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Menurut pasal 1 angka 2 Keputusan Materi Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor Kep 100 Permen 6 2004 tentang ketentuan pelaksanaan kontrak kerja waktu tertentu, pengertian PKWTT merupakan kontrak kerja antar pekerja dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja atau kerjasama yang bersifat tetap, sehingga pekerjanya sering disebut sebagai karyawan tetap. Namun, selama dalam masa percobaan, pihak perusahaan diwajibkan untuk membayar upah pekerja, yang mana upah tersebut harus sesuai dengan jumlah upah minimum yang berlaku saat ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Alika Fadilah yang telah menyampaikan materi yang kedua. Untuk selanjutnya yaitu akan disampaikan oleh Fazri Adi Mustafa. Kepadanya saya persilahkan. Motivasi dan produktivitas. Yang pertama yaitu pengertian motivasi dan produktivitas. Motivasi adalah pemberian daya gerak yang menciptakan kegairahan kerja seseorang agar mereka mau bekerja efektif dan terintegrasi dengan segala upayanya untuk mencapai kepuasan. Lalu ada pengertian produktivitas menurut Hasibuan pada tahun 2005. Beliau menjelaskan produktivitas merupakan perbandingan antara keluaran dan masukan serta mengutamakan cara pemanfaatan baik terhadap sumber-sumber dalam memproduksi suatu barang atau jasa. Lalu juga ada pengertian produktivitas menurut Sedar Mayanti pada tahun 2001. Beliau menjelaskan produktivitas adalah bagaimana menghasilkan atau meningkatkan hasil barang dan jasa
setinggi mungkin dengan memanfaatkan sumber daya manusia secara efisien. Oleh karena itu, produktivitas sering diartikan sebagai rasio antara keluaran dan masukan dalam satuan tertentu. Lalu ada faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas pajak, yaitu pendidikan dan pelatihan, gizi dan kesehatan, motivasi, kesempatan kerja, kesempatan berprestasi, kebijaksanaan pemerintah, keterampilan karyawan itu sendiri, teknologi, lingkungan, sikap dan etika kerja, disiplin, dan yang terakhir tingkat kompensasi. Kedua, ada teori motivasi. Di sini kami mengambil dua teori motivasi. Yang pertama, teori Abraham H. Maslow, yaitu teori kebutuhan. Teori kebutuhan menurut Abraham H. Maslow menunjukkan adanya 5 tingkatan keinginan dan kebutuhan manusia. Kebutuhan tersebut adalah yang pertama, kebutuhan fisiologis. Yang kedua, kebutuhan agama. Yang ketiga, kebutuhan sosial. Yang keempat, kebutuhan penghargaan. Dan yang kelima, kebutuhan aktualisasi. Lalu ada teori McClellan, yaitu teori kebutuhan berprestasi. Beliau menjelaskan karakteristik orang yang berprestasi tinggi memiliki 3 ciri umum, yaitu yang pertama, sebuah preferensi untuk mengerjakan tugas dengan derajat kesulitan moderat. Dan yang kedua, menyukai situasi-situasi di mana kinerja mereka timbul karena upaya-upaya mereka sendiri dan bukan karena faktor-faktor lain, misalkan seperti kemujuran atau keberuntungan. Lalu yang ketiga, menginginkan feedback atau umpan balik tentang keberhasilan ataupun kegagalan mereka dibandingkan dengan mereka yang berprestasi rendah. Dalam motivasi bekerja, setiap manusia akan gigih dan giat untuk melakukan pekerjaannya. Selama dorongan itu kuat, semakin besar peluang individu untuk lebih konsisten pada tujuan kerjanya. Ada juga yang lebih menyukai dorongan kerja bukan karena imbalan, sebab ia menemukan kesenangan dan kebahagiaan dalam perolehan kondisi yang dihadapi dan dalam mengatasi situasi yang sulit. Lalu ada nih faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kebutuhan yang tidak sama pada setiap pegawai dan berubah sepanjang waktu. Yang kedua, feeling dan emotion atau perasaan dan emosi. Seorang manajer tidak memahami sikap dan kelakuan pegawainya, sehingga tidak ada pengertian terhadap tabiat dan perasaan, keharusan, dan emosi. Dan yang ketiga, aspek yang terdapat dalam diri pribadi pegawai itu sendiri, seperti kepribadian, sikap, pengalaman, budaya, minat, harapan, keinginan, lingkungan, dan lain-lainnya. Lalu yang keempat, yang terakhir, yaitu pemuas kebutuhan yang tidak seimbang antara tanggung jawab dan wewenang. Wewenang bersumber atau datang dari atasan kepada bawahan sebagai imbalannya pegawai bertanggung jawab kepada atasan atas tugas yang diterima. Seseorang dengan kebutuhan akan terasa aman yang kuat mungkin akan mencari amannya saja, sehingga akan menghindar menerima tanggung jawab karena takut tidak berhasil dan diberhentikan. Dan di lain pihak mungkin seseorang akan menerima tanggung jawab karena takut diberhentikan karena alasan prestasi yang jelek atau buruk. Lalu yang terakhir, pengaruh motivasi terhadap produktivitas. Motivasi sangat berpengaruh signifikan terhadap produktivitas kerja karena motivasi mempersoalkan bagaimana cara mengerahkan daya dan potensi tenaga kerja agar mau bekerja sama secara produktif, berhasil mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Pentingnya motivasi karena menyebabkan, menyalurkan, dan mendukung perilaku manusia supaya mau bekerja lebih giat dan antusias mencapai hasil yang optimal.
Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Fadli Adi Mustafa yang telah menyampaikan materinya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Muhammad Agung Kurniawan. Kepadanya saya persilahkan. Materi pertama mengenai motivasi dalam perspektif Islam. Menurut Abdul Hamid Mursi, bahwa motivasi dalam perspektif ekonomi Islam ada 3. Yang pertama, motivasi fisiologis. Motivasi fisiologis merupakan salah satu ciri khusus terpenting dalam tabiat penciptaan hewan dan manusia. Studi-studi fisiologis menjelaskan adanya kecenderungan alami dalam tubuh manusia untuk menjaga keseimbangan secara permanen. Adapun motivasi fisiologis sendiri, yang pertama, motivasi menjaga diri seperti tersirat dalam surat At-Toha ayat 117 sampai 121. Bahwa motivasi terpenting itu ada 3, menjaga diri dari lapar, haus, terik matahari, cinta kelangsungan hidup, dan ingin berpuasa. Sebagian ayat Al-Quran menunjukkan akan pentingnya motivasi, memenuhi kebutuhan perut dan perasaan takut di dalam kehidupan. Yang kedua, motivasi menjaga kelangsungan hidup. Allah menciptakan motivasi dasar yang merangsang manusia menjaga diri yang mendorongnya menjalankan 2 hal terpenting, yaitu motivasi seksual dan rasa keibuan. Motivasi seksual yaitu dasar pembentukan keluarga, dan dalam penciptaan kaum wanita, Allah menganugerahi motivasi dasar untuk melahirkan anak-anak. Al-Quran menggambarkan beratnya seorang ibu mengandung serta merawat anaknya. Setelah motivasi fisiologis, yang kedua yaitu motivasi fisiologis atau sosial yang terdiri dari 3, yaitu yang pertama motivasi kepemilikan, ya, untuk memenuhi kebutuhan dan jaminan keamanan hingga masa yang akan datang. Dapat berusaha untuk mengakumulasi harta. Harta mempunyai peran dalam memenuhi kebutuhan manusia. Pemuas kebutuhan tersebut, yang pertama kebutuhan pangan dan papan, lalu kebutuhan kesehatan dan pendidikan, kebutuhan bagi kelengkapan hidup, serta yang terakhir kebutuhan posisi, status, dan pengaruh sosial. Motivasi psikologis atau sosial yang kedua yaitu motivasi berkompetensi. Manusia biasa berkompetensi dalam ekonomi, keilmuan, kebudayaan, sosial, dan sebagainya. Al-Quran menganjurkan manusia agar berkompetensi dalam ketakwaan, amal soleh, berpegang pada prinsip kemanusiaan, dan mengikuti manhaj ilahi dalam hubungan dengan Sang Pencipta dan sesama manusia hingga memperoleh ampunan serta keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ketiga yaitu motivasi kerja. Motivasi kerja dimiliki oleh setiap manusia, tetapi sebagian orang lebih giat daripada yang lain. Kebanyakan orang ingin bekerja lebih keras apabila tidak menemui hambatan merealisasikannya apa yang diharapkan. Selama dorongan kerja itu kuat, semakin besar peluang individu agar lebih konsisten pada tujuan kerja. Tetapi ada juga yang menyukai dorongan kerja tanpa mengharapkan imbalan. Yang ketiga, motivasi dalam perspektif Islam yang ketiga adalah motivasi bekerja dan berproduksi atas dasar tawakal dan meniadakan fatalitas yang dari 3 unsur yang menjadikan manusia positif dan berguna. Yang pertama, mengimplementasikan potensi kerja yang dianugerahkan Allah. Kedua, bertawakal kepada Allah dan mencari pertolongannya ketika melaksanakan pekerjaan. Lalu yang terakhir, beriman kepada Allah untuk menilak bahaya.
kediktatoran dan kesombongan atas prestasi yang dicapai. Referensi Al-Quran dan Sunnah. Dalam pandangan ajaran Islam, segala sesuatu itu harus dilakukan secara rapi, benar, tertib, dan teratur. Proses-prosesnya harus diikuti dengan baik. Tidak boleh sesuatu itu dilakukan dengan asal-asalan. Ini merupakan prinsip utama dalam ajaran Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Tabrani, artinya, sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang jika melakukan sesuatu pekerjaan dilakukan secara itqon atau tepat, terarah, jelas, dan tuntas. Hadis riwayat Tabrani. Arah pekerjaan yang jelas, landasan yang mantap, dan cara-cara menghasilkannya yang transparan merupakan amal perbuatan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya, manajemen berarti mengatur sesuatu supaya dilakukan dengan baik, tepat, dan tuntas. Merupakan sesuatu yang diisyaratkan dalam ajaran Islam. Prinsipnya ini dipegang oleh Asy-Syafi'i pada lahirnya dan suatu pendapat dalam mazhab Ahmad Hambali. Menurut mereka asalnya musti dengan lafaz karena asal uqud adalah tarodi, suka sama suka, berdasarkan firman Allah yang artinya, wahai orang-orang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil atau tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu. Quran Surat An-Nisa. Adapun suka sama suka yang terpendam dalam hati tidak dapat dikukuhkan, tetapi dengan lafaz atau sigat sebagai manifestasinya. Para ulama sepakat mengenai kebolehan berjual beli atau dagang sebagai perkara yang telah dipraktikkan sejak zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hingga masa kini. Dalam rangka menggalakkan usaha perdagangan lebih jauh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, pedagang yang jujur dan terpercaya bersama-sama para nabi, orang yang benar, dan para syuhada. Hadis riwayat Tirmizi dan Hakim. Semua keterangan tersebut mengungkapkan kepada kita bahwa usaha perdagangan bukan saja halal, melainkan mulia apabila dilakukan dengan jujur dan benar berdasarkan prinsip-prinsip agama. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Penyampaian materi dari kelompok 5 telah selesai. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan angkat tangan ataupun tulis di chat komentar.